Halo bre, para pecinta website LK21. Oke, kali ini 480p akan bahas film yang berjudul Joy tahun 2015. Film ini dibintangi oleh Jennifer Lawrence dan mendapat rating 6,6 di IMDb. Oke, langsung saja ke filmnya. Film berkisah tentang seorang anak bernama Joy. Kala itu, Joy sedang bermain di sebuah bengkel yang dikelola ayahnya. Joy memiliki sahabat bernama Jackie, dan ia memiliki saudari tiri yang bernama Peggy. Joy tinggal bersama ayah, ibu, dan neneknya. Joy merupakan anak yang pintar dan kreatif. Ia sering membuat mainan karyanya sendiri sejak kecil. Suatu hari, ayah dan ibunya bercerai. Perceraian membuat ibunya mengurung diri di kamar. Di tengah masalah keluarga Joy, nenek Joy atau yang sering dipanggil Mimi oleh Joy itu memberikan motivasi kepada Joy. Yang pada intinya, suatu hari nanti, Joy akan sukses dengan semua kemampuan yang Joy miliki. Setelah beberapa tahun berlalu, Joy sudah dewasa. Sementara ibunya masih dengan kebiasaan rebahannya. Tiba-tiba bel rumah berbunyi. Ternyata itu adalah ayahnya Joy. Saat itu istrinya menyerahkan ayahnya Joy kepada Joy. Ayahnya meminta Joy untuk mengizinkannya untuk kembali tinggal di rumah itu. Ayahnya nyelonong masuk dan terjadilah perdebatan antara ayah dan ibu Joy. Hingga ayahnya memecahkan benda-benda yang ada di sana. Agar tidak berlanjut, Joy mengantarkan ayahnya ke basement. Di sana ada seorang pria bernama Tony. Tony adalah mantan suami Joy yang tinggal di basement rumah Joy. Ayah Joy dan Tony saling berdebat. Untuk itu, Joy membagi area basement agar mereka menyudahi perdebatan itu. Lalu Joy bersiap untuk berangkat pergi bekerja, sementara anak-anaknya bersama sang nenek. Di tempat Joy bekerja, ia mendapat perlakuan yang tidak baik. Dan kabar buruknya adalah ia harus turun jabatan dan berganti shift kerja malam hari. Joy pergi ke bengkel ayahnya. Di sana, ayahnya sedang sibuk menelpon wanita yang ingin ia kencani. Ia terlihat mengatur waktu untuk bertemu wanita yang bernama Trudy itu. Melihat hal itu, Joy mendoakan agar kencan ayahnya berhasil. Pada malam harinya, Joy membantu ayahnya bersiap untuk berkencan. Terjadi sedikit perselisihan antara ayah Joy dan Tony, namun dapat terselesaikan. Lalu ibu Joy memanggil Joy karena ada kebocoran pipa yang harus ia perbaiki. Kemudian ia membacakan buku cerita untuk anaknya sebagai pengantar tidur. Setelah anaknya tertidur, ia terlelap tertidur dan seolah-olah memasuki acara TV yang sering ia dan ibunya tonton itu. Para pemain film itu menculiknya dan membawanya ke sebuah tempat. Di sana, Joy mengingat masa lalunya, di mana pertengkaran terjadi antara ibu dan ayahnya. Lalu Joy dibangunkan ibunya karena ada tamu. Ternyata tamu itu adalah Jackie, sahabat Joy. Lalu mereka duduk di dapur. Di sana mereka bernostalgia waktu Joy masih berpacaran sampai bercerai. Di sini kita tahu bahwa kehidupan Joy sangatlah berat. Film pun berlanjut. Ayah Joy dan Trudy sedang berkencan. Trudy mengajak ayah Joy dan keluarganya untuk menaiki kapal milik mendiang suaminya, Morris. Keesokan paginya, Joy dan keluarganya pergi ke dermaga untuk menaiki kapal pesiar milik Trudy. Tak disangka gelombang menghantam kapal mereka, membuat kapal mereka terguncang. Karena hal itu, gelas yang dibawa Joy jatuh dan pecah membasahi dek kapal. Lalu Joy mengambil pel untuk membersihkannya. Ketika memeras pel, tangan Joy terluka karena pecahan beling. Ketika berada di rumah, Joy mendapatkan sebuah ide karena insiden yang terjadi siang itu. Joy pun berpikir untuk memperjelas idenya itu. Namun karena larut malam, ayahnya menyuruh Joy tidur. Tapi Joy menolaknya karena ia tidak ingin bermimpi buruk. Ayahnya menyarankan untuk meminum obat batuk anak agar Joy tidur nyenyak. Setelah meminum obat itu, Joy pun terlelap. Di dalam mimpinya, Joy bertemu dengan Joy kecil. Joy kecil bilang bahwa Joy sekarang sudah melupakan jati dirinya. Dia sudah tidak mengekspresikan kreativitasnya itu. Joy kecil meminta Joy untuk mendengarkan isi hatinya itu. Pagi harinya, Joy terbangun. Ia meminta Tony untuk pergi dari rumahnya karena mereka sudah bercerai. Dan meminta ayahnya untuk mengajak Trudy meeting besok. Lalu Joy pergi ke kamar anaknya untuk menggambar idenya itu. Keesokan harinya, Joy bersiap untuk bertemu Trudy di bengkel ayahnya. Joy pergi ke bengkel ayahnya bersama Jackie. Setelah sampai di sana, Joy mempresentasikan gambar idenya itu. Namun Trudy bingung dengan apa yang disampaikan Joy. Lalu Joy meminta waktu untuk membuat role model idenya itu. Di pertemuan selanjutnya, Joy bersama Jackie membawa role model dan sekaligus mempraktekkan bagaimana cara kerja alat ciptaan Joy itu. Trudy merasa tertarik dengan ide Joy itu. Lalu Trudy mengajukan 4 pertanyaan kepada Joy untuk mengetesnya. Dan Joy menjawab pertanyaan itu dengan sangat baik. Akhirnya, Trudy memberi kesempatan untuk Joy memulai produksinya. Semua bahan baku sudah siap, Joy mulai memproduksi alat pelnya itu. Proses produksinya berjalan dengan sangat baik.
Namun di awal bisnisnya itu, Joy mendapat banyak tagihan dari suppliernya. Ini membuat anggaran produksi membengkak. Trudy merasa kecewa dengan hal itu. Tapi masalah tidak selesai sampai di situ. Ketika akan menjual produknya itu, pertokoan menolaknya dengan alasan sudah memiliki kontrak dengan merek lain. Joy pun tidak patah semangat. Ia menjual produknya sendiri di halaman parkir Kmart. Namun ketika para pelanggannya berdatangan, Joy malah diusir oleh pihak kepolisian. Anak Joy, Christy, menangis karena melihat ibunya diperlakukan seperti itu. Setelah pulang, Joy diberitahu neneknya bahwa anaknya, Tommy, demam. Lalu Joy pergi ke kamar Tommy untuk memberinya obat. Bel rumah berbunyi, ternyata itu adalah Tony. Tony menawarkan bantuan kepada Joy untuk menjual produknya di stasiun TV milik temannya. Keesokan harinya, mereka berangkat untuk menemui teman Tony itu. Setelah sampai di sana, Joy diajak Neil untuk mempresentasikan produknya itu. Namun karena grogi, Joy malah mengacaukannya. Lalu Neil mengajak Joy ke sebuah ruangan untuk mempraktekkan cara kerja alatnya itu. Neil terpukau dengan alat buatan Joy itu, dan akhirnya Neil memutuskan untuk menjual produk Joy di acara TV miliknya. Joy sangat optimis dengan peluang ini. Keesokan harinya di bengkel, mereka meeting. Joy ingin membuat 50.000 pel, namun Trudy tidak mau meminjamkan 200.000 dolar. Mereka akhirnya berbagi resiko, di mana Joy akan menggadaikan rumahnya untuk mendapatkan 100.000 dolar dan sisanya akan ditanggung oleh Trudy. Proses produksi pun dimulai. Suatu malam, produk Joy akan disiarkan di TV. Seluruh keluarga berkumpul, namun penjualan pel saat itu sangat mengecewakan. Joy tidak terima dengan hal itu. Ia pun membuat perhitungan dengan Neil. Keesokan harinya, Joy menemui Neil. Dengan rasa marah, Joy menagih janji Neil bahwa produknya akan laku. Joy menyalahkan Neil karena pegawainya tidak bisa memeragakan cara kerja alat pel Joy itu dengan baik. Joy pun bersikeras untuk memeragakan alat pelnya itu sendiri. Lalu Neil memberinya kesempatan. Joy bersiap untuk menaiki panggung. Setelah sampai gilirannya, ia malah terdiam dan membisu. Lalu telepon berbunyi. Ia menanyakan bagaimana cara kerja pel itu. Ternyata penelpon itu adalah Jackie. Joy langsung mempraktekannya dengan sangat sigap. Akhirnya, penjualan pel milik Joy tembus sampai 40.000 unit. Joy sangat bahagia dengan hal itu. Malam harinya, Joy mengadakan pesta di bengkel ayahnya. Kebahagiaan menyelimuti seluruh orang yang datang. Penjualan pel pun juga meningkat seiring waktu. Joy sangat sukses dengan alat pelnya itu. Namun suatu ketika, Joy mendapatkan telepon bahwa sang nenek telah meninggal. Joy sangat sedih dengan hal itu. Sang nenek selalu menemani dan mendukung Joy setiap waktu. Seusai pemakaman neneknya, kabar buruk berlanjut. Saudari tirinya menggunakan sejumlah uang perusahaan untuk membayar sejumlah utang ke supplier California. Joy sangat marah dengan hal itu. Karena ulah Peggy, Joy harus pergi ke California. Ia pun berangkat pada malam harinya. Sesampainya di pabrik California, Joy mengajukan komplain karena percetakan sudah melanggar perjanjian kerjasama. Joy juga mendapati percetakan itu mengeklaim hak paten atas pel Joy. Namun, pihak percetakan menolak tuduhan itu dan memanggil pihak kepolisian untuk menangkap Joy karena membuat kegaduhan. Lalu Joy memberitahu masalah itu ke Trudy dan keluarganya. Malam harinya, mereka mengadakan meeting di sebuah hotel. Trudy memaksa Joy untuk menandatangani surat pernyataan bangkrut. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi, kamu harus menerima kenyataan, kata Trudy. Joy sangat depresi dengan hal itu. Belum lagi sekarang sang nenek tidak bisa menemaninya. Ketika di rumah, Joy masih merasa tidak terima dengan insiden yang menimpanya. Ia memotong rambutnya dan mempelajari seluk-beluk hukum atas hak paten pel miliknya. Setelah memahaminya, Joy memutuskan untuk pergi ke Texas menemui pimpinan pabrik percetakan, bernama Derek Markham. Mereka sepakat bertemu di sebuah hotel. Terjadi perdebatan yang sangat sengit, namun Joy berhasil memenangkannya. Mr. Derek mengaku kalah dan meminta maaf. Joy yang sangat senang dengan keberhasilannya itu, lalu keluar dan menuju bar. Akhirnya, Joy sukses menjadi entrepreneur. Happy ending, Bray. Bagaimana menurutmu dengan film ini? Menurut saya, film ini sangat inspiratif. Alur ceritanya juga tidak membosankan. Film ini saya rasa berhasil memainkan emosi penonton, apalagi kalau yang nonton ibu-ibu. Pesan yang bisa kita ambil adalah jangan menyerah untuk mencapai mimpimu. Sesulit apapun itu, selalu ada jalan bagi orang-orang yang tetap bersikap tenang. Anjay, bijak sekali. Menurut saya, film ini sangat recommended untuk ditonton. Menonton film ini secara full akan memberikan pengalaman yang lebih. Maka dari itu, bagi kamu yang ingin mendownload film ini, bisa klik link di bawah. Oke, sampai di akhir video. Bagi kamu yang ingin request film apa, bisa komentar di bawah. Jika kamu suka dengan konten dan channel seperti ini, tolong tekan subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Like dan komen agar channel ini terus berkembang. Oke bro, sudah selesai videonya. Terima kasih.